Selanjutnya para hadirin sekalian, mari kita dengarkan tausiah dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah kepada guru kami Ustaz Mursalin Basyah. Dengan hormat kami persilakan, dan nanti Ustaz mohon ditutup dengan doa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang terhormat Bapak Geci Kampung Kramat beserta seluruh perangkat kampung, pemerintah Kampung Kramat. Yang terhormat dan yang kita muliakan Tengku Imam Syekh Kampung, Tengku Imam Syekh Masjid beserta seluruh majelis imam. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan seluruh tokoh masyarakat Kampung Kramat, ya, urang-urang tuha pet, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat yang telah berhadir. Demikian juga para pemuda, ketua pemuda dan para kalangan muda, aula muda, adik-adik beserta seluruh hadirin Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir pada malam ini untuk sama-sama kita memperingati tahun baru Islam, tahun baru agama kita, tepatnya mulai hari ini, ya, terbenam matahari tadi masuk tanggal 1 Muharram untuk tahun ini. Dan tadi saya dengar informasi di kampung ini pada malam ini dua tempat peringatan, di Masjid Al-Ikhlas tadi maghrib, tadi kata Pak Gesi, ya, dan di masjid kita ini ba'da Isya. Artinya Pak Gesi malam ini 2 kali dengar ceramah. 2 kali dengar ceramah dengan tema yang sama, yaitu tentang peringatan tahun baru Islam. Mungkin ada juga yang lain, ya, yang 2 kali. Tapi alhamdulillah, memang kadang-kadang ceramah itu satu sisi lebih banyak kita dengarkan, lebih bagus, ya. Tapi di sisi lain terlalu banyak pun jadi kurang pas juga, ya. Nah, karena Rasulullah sendiri, seperti kata Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat, Rasulullah itu kalau memberikan ceramah, ya, kajian itu suka mempersingkat. Kata Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat, khaufas sa'mi, karena Rasulullah itu khawatir orang yang mendengar itu bosan. Artinya agama ini pun ketika disampaikan harus diatur, ya, penyampaiannya, waktunya, ya, jedanya, bobotnya, kualitasnya. Kalau berlebihan pun itu menjadi tidak baik. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la yushaddadin, ya, tidaklah bisa agama ini dipaksakan. Kalau agama itu dipaksakan, justru dia akan
menjadi seperti balon. Makin kita paksa, dia akan menjadi efek yang tidak baik. Maka perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, ya, situasi. Namun kalau sebagai seorang pimpinan, kepala desa, pasti itu harus tetap siap, ya. Walaupun bosan-bosan bacutnya oleh kemah pasti, ya. Jadi kena pegahnya, ya. Yang lain pun insyaAllah, ya, kita atur tidak sampai bosan juga. Karena menurut kondisi kita lihat di jalan-jalan tadi, pada malam ini ada acara juga, ya. Acara memang agak kehiburan, ya. Acara di dekat kita, ya. Orang-orang tadi luar macet-macet, ya. Tapi tidak apa-apa juga, itu satu hal bagus juga. Jadi nanti anak-anak yang di luar itu dia akan menceritakan, dulu waktu masa kami kecil satu Muharram orang ramai di jalan. Padahal bukan dengar ceramah Muharram, mau kehiburan, ya. Tapi setidaknya ramai lah. Jadi tadi waktu macet ramai itu saya senang, walaupun kan dia dengar ceramah. Malam ini yang tampil, siapa yang tampil konser di sana? Siapa? Armada, ya. Maka yang ceramah di sini tentu kalah jauh, ya. Ya, tapi setidaknya, ya, kita memberikan contoh kepada generasi kita ke depan bahwa Islam punya hari-hari besar, ya, untuk diingat dan diambil pelajaran. Dengan kita buat seperti ini, ke depan akan terus dilanjutkan oleh anak cucu dan keturunan kita, generasi umat Islam. Dengan dia mengingat hari-hari besar itu, maka sejarah-sejarah besar Islam itu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran dan jiwa mereka. Dengan sejarah-sejarah kebesaran Islam itu, sejarah perjalanan Islam, ya, ada dalam pikiran dan jiwa mereka. Kemudian mereka tahu bagaimana melanjutkan estafet, membawa syariat ini ke depan. Karena hari ini kita akui, ya, jangankan di tempat lain yang mungkin Islamnya tidak sekuat di Aceh, ya, di Aceh sendiri yang Islamnya bisa kita katakan hari ini di Indonesia sangat kuat di Aceh, syariatnya sangat kuat, tetapi banyak hari ini generasi-generasi Aceh yang mulai kabur sejarah Islamnya, sehingga dia tidak tahu bagaimana membawa syariat ini ke depan, bagaimana mengkonsepnya, bagaimana mengimplementasikannya. Kenapa? Karena sejarah-sejarah dulu ketika Islam itu dibangun, dijalankan, mereka tidak tahu. Padahal para ulama salafus saleh mengatakan, la tasluh hadhil ummah, tidak akan baik umat ini ke depan kecuali mereka melakukan cara perbaikan yang dilakukan oleh pendahulu dulu. Jadi kalau pendahulu, konsep pendahulu, cara pendahulu mereka tidak tahu, maka mereka akan kebingungan, muzabzabin. Ini mau bagaimana ini? Mau menjalankan syariat, enggak masuk investor, ya. Investor kita utamakan syariat, bisa bahaya. Artinya dia kebingungan. Padahal dulu, ya, Islam pada masa dinasti Umayyah, pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa di Andalusia, Islam investornya banyak, maju, ya, ekonomi hidup, politik luar biasa, tapi ilmu juga pesat. Bagaimana itu dijalankan? Maka itu butuh kepada konsep. Untuk kita tahu konsep itu, kita butuh bicara kepada sejarah. Jadi tidak bisa sejarah itu dilupakan. Setingkat Al-Quran saja, begitu banyak berbicara tentang kisah-kisah, sejarah-sejarah. Ya, bisa kita katakan 30-40% isi Al-Quran sejarah. Itu para nabi, para rasul, umat-umat terdahulu sejarah. Laqad kana lakum faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan Allah memerintahkan, ceritakan.
Sampaikan kisah, sampaikan sejarah. Sejarah itu harus ditransfer dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak boleh terputus. Faqsusil qasasa, ceritakan, sampaikan sejarah. La'allahum yatafakkarun, agar generasi selanjutnya punya isi pikiran yang kemudian dikembangkan. Jadi jangan begitu datang generasi berikutnya kosong pikirannya, ya. Zero minded, kosong, dia nggak tahu mau ngapain. Kalau suatu generasi hanya tahu cara makan dan minum dan tidur saja, itu bahaya bagi bertahannya sebuah peradaban. Dia tidak tahu bagaimana membangun, dia tidak mau bagaimana mengarah kehidupan, ya. Dia tidak mau membawa sebuah negara, sebuah umat, dia tidak tahu, kosong. Kenapa kosong? Terputus sejarahnya. Dia hanya tahu bagaimana makan, cari makan, ya. Dia hanya tahu bagaimana isi perut. Itu bahaya, ya, ngeri, bisa beringas dia, ya. Dia tidak membangun, dia menghancurkan apa yang sudah ada. Nah, maka itulah, ya, tujuan kita buat, ya, ketika Maulid, ketika Muharram, kita buat peringatan, walaupun mungkin tidak semarak acara di Taman Ratu Saifuddin hari malam ini, ya, setidaknya ada. Nah, di kampung-kampung, di masjid-masjid, ya, atau di majelis-majelis taklim ada. Tidak panjang, setidaknya sedikit, tapi ada. Nah, jadi biar tidak terputus, ya. Dan juga tentu ke depan, ya, bagaimana cara kita mempolarisasikan yang hadir peringatan besar itu. Harus ada anak muda, jangan orang tua saja, ya. Karena orang tua api yang hadir peringatan, anak muda meninggal orang tua, nah anak lanjutan sih, ya. Harus ada anak muda juga. Nanti tinggal mungkin diatur bagaimana cara mengundang anak muda itu, ya, mungkin ya ujung-ujung anggaran mungkin payah. Ya, namanya anak muda ya harus ada ini sedikit, ada itu sedikit, ada makan-makan mungkin, ya. Tapi tadi ada makan-makan juga. Cuman tadi makan-makan yang memang bagus, ya. Bubur, memang walaupun bubur itu lebih ke ramah orang tua, ya, kurang ramah anak muda. tapi itu nanti tinggal dikembangkan saja, ya. Karena memang sejarah Islam ini hari ini perlu didengar oleh anak muda, ya, agar dia tahu cara membangun. Nah, misalnya ini kita alhamdulillah, ini masjid ini misalnya, ya, bagaimana dulu dari dasar masjid awal dulu, kan jauh sekali seperti sekarang ini yang begitu luar biasa, begitu megah, ya, dengan arsitek yang cantik, ya, luar biasa ini masjid. Jadi walaupun bangunan sudah di depan itu begitu menjulang, masjid yang indah ini tetap tidak ketinggalan, arsiteknya tidak ketinggalan. Dia nyambung dengan bangunan yang baru itu, ya. Kenapa? Karena memang sudah luar biasa sekali. Nah, dari dulu kan jauh sekali dengan yang sekarang. Nah, kalau yang sudah dibangun ini yang begitu megah, luar biasa, terus terang saya katakan secara pribadi, saya suka bentuk masjid seperti ini. Jadi ada bagus konsepnya. Dia istilahnya cocok untuk orang tua, cocok untuk anak muda, untuk anak-anak. Ada nilai seninya, ada nilai arsiteknya yang bagus, ya. Dan suasananya pun tidak panas ini, bagus cara mengkonsepnya. Nah, ini sudah dibangun oleh kita yang, ya, beberapa orang yang mengkonsep dan membangun ini saya kenal, ya. Ini kan kita yang tua-tua besok lusa satu-satu kan habis deh. Nah, siapa yang akan memegang, mengelola bangunan yang sudah kita perjuangkan ini, ya. Jangan nanti sudah kita capek-capek kita bangun, ya, berpeluh keringat cari cara, kita dulu memaksa minta cara buat pikiran kibanjara.
sudah terbangun begitu indah, ternyata kemudian tidak ada yang melanjutkan bagaimana memakmurkan masjid ini. Maka di situ perlu anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat berjamaah itu beliau perhatikan satu persatu jamaah itu. Makanya sunnah imam itu karena memang Rasulullah seperti itu. Setiap imam selesai memimpin salat itu langsung melihat ke jamaah. Karena Rasulullah melakukan itu. Tapi Rasulullah melakukan itu untuk mengecek, melihat satu persatu jamaah itu. Nah, yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jamaah itu bukan hanya orang tua. Anak muda juga diperhatikan. Diperhatikan semua. Jadi Rasulullah memperhatikan orang yang sudah berjuang lama dan Rasulullah memperhatikan siapa yang akan melanjutkan perjuangan. Jadi kita jangan hanya walaupun para pahlawan itu harus kita hargai, harus kita besarkan dia, harus kita balas jasa dia semampu kita, harus itu. Tapi kita juga jangan hanya memikirkan bagaimana menghargai pahlawan, kita juga harus memikirkan bagaimana siapa yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan ini. Karena kalau kita hanya menghargai orang-orang yang sudah berjuang saja, kemudian membuat kita lupa memformat bagaimana cara melanjutkan yang akan melanjutkan nanti para pejuang ini, ujung-ujungnya kan para pejuang ini akan sedih juga. Kan orang sudah membangun ini nanti meninggal, dalam kubur semuanya sudah dapat bagiannya masing-masing amal jariah. Orang yang sujud di sini, yang sholat di sini, yang baca Al-Quran di sini, yang beribadah di sini, semua mengalir pahala kepada orang-orang yang sudah membangun masjid ini. Baik membangun dalam bentuk pikiran, gagasan, maupun membangun dalam bentuk fisik, ikut terlibat dalam bentuk fisik, maupun yang membangun dalam bentuk harta. Ini semua mendapatkan jatah pahala nanti di alam barzakh semuanya. Tapi coba kita pikirkan orang-orang yang sudah berjuang, kemudian mereka meninggal berada di alam barzakh, sedang mereka menikmati pahala yang sudah mereka kerjakan, perjuangkan di dunia, tiba-tiba masjid yang mereka bangun sudah kurang makmur. Tentu mereka akan sangat sedih. Tetapi ketika yang mereka perjuangkan dulu ternyata semakin makmur, jamaahnya semakin ramai, kondisi beribadahnya semakin hidup, tentu orang-orang yang berjuang ini di alam barzakh nanti akan bahagia bahwa perjuangan kita telah dilanjutkan oleh anak cucu keturunan kita. Dan amal jariah pun terus mengalir. Jangan seperti sebagian tempat hari ini, membuat para pejuang itu nangis di alam barzakh. Itu terjadi. Banyak orang-orang dulu yang telah mewakafkan tanah, mewakafkan hartanya, tapi tidak ada yang melanjutkan. Sedih itu orang di alam barzakh. Ini ada nih di Banda Aceh ini, saya nggak sebutkan kecamatan mana, banyak tanah-tanah wakaf itu yang sudah berumur 50 tahun, 70 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bebi raya tanah, tapi tidak tersentuh sampai hari ini. Tidak ada pengelolaan yang baik, tidak menghasilkan untuk umat. Itu nangis orang di alam barzakh itu. Itu yang mereka itu tunggu nyok kuna preh urang yang kujuk tanah orang yang gua orang kubu yo nak tepat. Sudah saya wakafkan, sudah saya serahkan untuk umat, tapi dia tidak memajukan. Nah, maka oleh karena itu perlu anak muda itu perlu kita hadirkan. Jadi kita juga harus ada semacam gelisah, harus ada semacam risau. Ketika misalnya kita selesai sholat, lihat kanan,
lihat kiri, lihat belakang, tidak ada anak muda misalnya, itu harus risau kita. Yang kita lihat ke kanan, seumuran kita juga misalnya, atau lebih tua dari kita. Lihat ke kiri, lebih tua lagi. Lihat ke belakang, ada yang sudah goyang-goyang ininya, duduknya. Itu senang juga, yang penting masjid sudah ramai. Ya. Tetapi tetap sedihnya di sisi tidak ada anak muda. Tapi alhamdulillah malam ini nampak memang ada beberapa kalangan muda. Ya. Sampai di kampung-kampung itu, saking tidak ada anak muda, saat pembentukan remaja masjid, itu sering waktu pelantikan remaja masjid dipanggil ketua Fulan bin Fulan, umurnya sudah 50 tahun, anak sudah 5, jabatan ketua remaja masjid. Dari nama jabatan saja itu sudah melanggar undang-undang itu dengan pemegang jabatan. Jabatannya ketua remaja. Remaja itu berapa umurnya? Begitu kita lihat yang dilantik umurnya sudah 45 ke atas, 50. Itu kan artinya satu hal yang merisaukan. Tapi alhamdulillah kita lihat di kota-kota, ya, remaja-remaja masjid itu sudah berada pada, sudah dipegang oleh orang yang tepat, artinya betul-betul anak-anak muda. Harus anak muda. Ya, tidak boleh remaja masjid orang tua. Nah, BKM, Imam Syi itu memang orang tua, harus itu. Biar punya karisma, ya, biar menyejukkan, mendamaikan, menengahi, merangkul. Nah, itu memang harus orang tua. Jangan dibalik-balik. Ada itu masjid Tengku Imumnya muda sekali, ketua remaja masjid sudah tua. Itu kan kembali ya. Sehingga karena kan Tengku Imum ya, ini di Aceh ya, kalau di luar Aceh kita tidak ngerti ya, mungkin lain perspektif. Kalau di Aceh ya, Tengku Imum kampung atau Imam Syi ya, atau imam masjid, oleh masyarakat dia itu bukan dipandang hanya sebagai memimpin sholat, harus punya karisma. Dia mengurus masyarakat itu dari yang lahir sampai yang meninggal. Itu Tengku Imum dulu. Maka teringat saya dulu konsep Tengku Imum kampung di Aceh itu ada syarat-syaratnya. Dia menangani 4 masalah itu, apa saja itu, selalu lupa saya konsepnya ya, ada itu. Makanya Tengku Imum itu seharusnya ditakuti oleh masyarakat, disegani. Kenapa? Karena dia yang mengurus masyarakat dari masyarakat itu lahir sampai dia mati. Lahir ge pecicap, ge koh o, ge putren, sampai menikah ge intat, meninggal ge semano, ge pekafan, ge kubu. Makanya di kampung-kampung itu dulu, tapi ya jino tengku-tengku ipakat main judi online kadang-kadang ya. Dulu itu orang masyarakat Aceh itu sangat segan kepada Tengku. Kenapa? Hai je barang kau, karena yang pecicap di zaman Tengku. Munyo macam-macam gejeukkeun. Hai yang pecicap kah zaman leung beuh? Kajaga babah ke? Berani, enggak berani mereka pada Tengku. Yang koh zaman kutonya teban lahir leung yang koh. Yang putren ke leung. Kemudian kalau berani lagi dia gejeukkeun. Macam-macam apa? Meninggayah ke hana sos mano? Jut. Begitu konsepnya. Jadi dulu seperti itu. Makanya dulu kalau ada Tengku Imum yang datang, orang enggak berani sembarangan. Haji macam-macam.
Ikut macam-macam. Meninggal orang cik nak tahu mana tengok. Ya? Meninggal orang cik dah nak tahu apa kafal tengok. Nak tahu pertama lauru tengok. Katim mana kera ke? Katim baca doa kera ke? Bila baca doa mesti sembahyang dah. Nah, itu terbentuk. Maka Tengku Imam itu harus yang seperti itu. Nah, cuma nanti jangan tak enak juga sama Tengku Imam. Umumnya ustaz ke ceramah lah kagak pehet long, kagak you trend long tengoknya ya. Nah, itu tinggal manajemen saja ya. Nah, apalagi hari ini misalnya dalam kampung itu kan sudah ada tim-tim fardu kifayah. Tengku Imam mengawasi saja. Nah, saya nak orang meninggal itu tinggal timnya, dusunnya karena tim-tim ya. Nah, Tengku Imam tinggal menyesuaikan saja. Ya, jadi itu posisi Tengku Imam. Harus orang yang memang punya karisma. Nanti yang ketua remaja masjid baru anak muda. Nyan be urun tua. Nyan memang be anak muda. Kenapa harus anak muda? Agar dia bisa memancing kawan-kawannya. Makanya kenapa hari ini di kampung-kampung itu pengajian itu dibuat dua bentuk. Di beberapa kampung ada khusus pengajian khusus anak muda. Seharusnya tidak harus ada itu. Ketika ada sebuah inisiatif, malam ini misalnya malam Minggu ada pengajian khusus anak muda. Nah, kenapa mesti ada khusus? Ini menunjukkan ada gap antara orang tua dengan anak muda. Cuman menyediakan tepat anak muda hasilnya. Perlu proses. Seharusnya tidak boleh ada gap itu. Tidak perlu ada khusus-khusus. Pengajian umum saja. Orang tua silahkan ikut, anak muda silahkan ikut. Kita ingin bersatu. Jadi seolah-olah jangan orang tua ada kubu sendiri, anak muda ada kubu sendiri. Harus bersatu. Nah, gap-gap seperti ini harus kita sambungkan kembali. Bagaimana cara menyambungkannya? Inilah kita pelajari satu Muharram ini. Kita lihat sejarah Rasulullah dulu membangun bagaimana cara Rasulullah bisa mempersatukan semuanya. Yang tua, yang muda, gabung semua. Setiap salat jamaah ada yang tua, ada yang muda. Di majelis-majelis di mana Rasulullah duduk ada yang muda, ada yang tua. Kan pernah waktu itu entah di sini atau di mana kita ceritakan itu. Suatu ketika Rasulullah duduk di sebuah pohon dan Rasulullah selalu duduk bersama rame-rame. Kalau Rasulullah sudah duduk di suatu tempat itu rame-rame orang sahabat mendekat. Rasulullah duduk bersama para sahabat melingkar di bawah pohon itu. Karena Rasulullah sudah duduk, rame-rame orang menawarkan minum ke Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau sudah dikasih minum, Rasulullah itu selalu berbagi. Apapun makanan, minuman berbagi. Saat itu Rasulullah minum pertama. Begitu Rasulullah selesai minum, sebagaimana kebiasaan Rasulullah berbagi kepada para sahabatnya. Saat ingin berbagi dan kebiasaan Rasulullah selalu mulai dari yang sebelah kanan. Kana Rasulullah SAW yuhibbut tayamun. Rasulullah itu suka berkanan-kanan. Saat Rasulullah ingin memberikan minum itu sebelah kanan dulu, ternyata di sebelah kanan ada anak kecil remaja. Di sebelah kiri ada tokoh-tokoh sudah sepuh, sudah tua-tua, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah sebelah kiri. Sehingga ketika itu Rasulullah berpikir, ini kalau saya berbagi sebelah kiri dulu, ini menyalahi sunnah saya sendiri. Biasanya mulai kanan dulu. Kalau saya berbagi sebelah kanan dulu sebagaimana sunnah, tidak enak sebelah kiri. Yang kiri tua-tua, masa saya kasih dulu anak kecil?
Ini terjadi dalam majlis Rasulullah. Ini menunjukkan dalam majlis Rasulullah selalu ada yang tua, ada yang muda. Tidak ada gap. Maka Rasulullah kemudian berpikir, nyoki bancaranya. Nyo belah rok anak mit. Belah rok urun Tuhan. Kalau kita mungkin tak perlu fikir panjang, nyo tanya ya hana-hana panjang tu mikir. Tak kena ju ai bodrek ubuk kena gede. Kabeh. Kali urusan. Kan begitu. Karena kita pikir ya anak kecil, anak muda pupuk kena. Nyo kamu urun Tuhan. Kita sesimpel itu berpikir. Tapi cara berpikir kita yang simpel seperti itu tanpa kita sadari kita telah menciptakan pagar yang tinggi antara kalangan muda dengan kalangan tua. Kita telah menciptakan gap. Sampai tadi seperti kita katakan pengajian ada khusus, kecuali pengajian khusus perempuan. Nah, itu bisa mungkin tempat-tempat nguragam. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Usah berpikir panjang. Hana mesti juga budak deh. Nikmat. Tidak. Bagaimana cara agar Rasulullah bisa merangkul anak muda dan orang tua pada waktu yang sama? Rasulullah minta izin kepada anak muda ini. Minta izin. Siapa yang minta izin? Rasulullah. Insya Allah tidak turun wibawa ketika seorang tokoh tua memuliakan anak muda, tidak turun wibawa. Justru dia akan dikenang oleh anak muda sepanjang masa. Orang tua yang menyayangi anak muda, dekat dengan anak muda. Rasulullah minta izin sama anak yang sebelah kanan. Kata Rasulullah, nak, ini sebenarnya jatahmu dulu sebelum yang lain. Tapi boleh enggak? Karena di samping kiri kita ada orang tua-tua, boleh enggak saya kasih dulu ke yang sebelah kiri? Minta izin Rasulullah. Tidak turun wibawa, justru itu menjadi satu keindahan yang luar biasa. Tapi si anak muda menjawab, dan tentu jawaban anak muda dengan gayanya sendiri, agak ego becut, agak embong becut. Ada yang muda lagi yang cik dawa, banyak anak katuha, anak takli. Anak muda ini menjawab, tidak wahai Rasulullah, saya ingin minum langsung. Sudah saya tunggu lama untuk dapat minum langsung bekas bibirmu wahai Rasulullah. Katrib kalung preh kesempatannya. Nyo laki maah kalinya wahai Rasulullah. Nyo belum lepun. Terpaksa dikasih oleh Rasulullah. Tapi setidaknya Rasulullah sudah meminta izin. Tujuan Rasulullah biar didengar oleh orang sebelah kiri, bahwa Rasulullah itu sebenarnya ingin sebelah kiri dulu menghormati orang tua. Cuma anak muda lagi habayan semangat dah. Semangat pul lima kakak bangun naik gereja. Yang penting urun doa kita jaga perasaan. Barangkah hoji. Maka terus minuman itu berputar dari sebelah kanan terus. Nah, begitu cara Rasulullah merangkul yang tua dan yang muda. Termasuk ketika proses hijrah itu, hijrah Rasulullah pertama sampai di Madinah dan menjadi awal penentuan tahun baru Islam, yaitu hijrah Rasulullah, dan menjadi titik awal pengembangan dan kemajuan Islam. Di mana itu? Yaitu saat sampai Rasulullah di Kuba. Sampai Rasulullah di Kuba, itulah titik awal kemajuan dan pengembangan dan kemajuan Islam. Saat di Madinah, saat di Mekah 13 tahun itu taksis saja. Taksis itu artinya membangun pondasi, tapi tidak bisa maju. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy terlalu berkuasa. Hijrah ke Madinah itu awal
kemajuan Islam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Nah, awal kemajuan Islam itu adalah ketika Rasulullah tiba di tanah Kuba. Kuba itu nama daerah. 2 kilometer dari pusat Madinah, Masjid Nabawi. Itulah titik awal kemajuan Islam. Begitu sampai di Kuba, dan itu menjadi simbol titik awal kemajuan Islam, yang pertama Rasulullah lakukan adalah membangun masjid. Itu belum Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun saat Rasulullah sudah masuk Madinah. Ini masih di Kuba. Yang pertama Rasulullah lakukan adalah membangun masjid Kuba. Pertanyaannya, ini penting sekali, ini ada orang tidak menganalisa ya, momen penting ini. Saat Rasulullah membangun masjid Kuba, orang-orang yang diajak oleh Rasulullah untuk membangun masjid Kuba itu ada orang tua, juga ramai anak muda. Artinya Rasulullah ingin mengawali pembangunan Islam, kemajuan Islam itu ada anak muda. Baik sampai anak muda. Siapa anak muda yang paling semangat membangun Masjid Kuba sampai dikatakan dalam Sirah Nabawiyah itu, kalau orang lain saat membangun Masjid Kuba angkat satu batu diangkat, dia itu sekali angkat 2 batu. Ammar. Di mana Ammar itu padahal dia belum lama saat di Mekah itu musibah besar. Ayahnya Yasir ya, dicincang di depan matanya. Ibunya siapa itu? Sumayyah ya, dihenuskan tombak menghancurkan perutnya di depannya. Ammar, anak muda. Tentu itu sangat memukul mental Ammar. Tapi Rasulullah sangat menjaga mental anak muda, sangat menghargai anak muda, selalu dibawa oleh Rasulullah sampai saat pembangunan Masjid Kuba yang merupakan pembangunan pertama untuk kemajuan Islam berikutnya. Ammar dipakai dan dimotivasi Rasulullah. Wah, semangat tak buat batai ke Masjid Kuba. Anak muda itu harus dilibatkan dalam segala hal. Ya, benar anak muda, pat taduk dayo anak muda benar. Hana merame mesira 2 benar. Ya, harusnya anak muda. Menyomoti dropi anak muda hana yang bahaya. Makanya Umar bin Khattab pernah diprotes oleh beberapa sahabat tua. Itu terjadi. Saat suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk dengan sahabat-sahabat tua musyawarah. Tiba-tiba Umar bin Khattab memasukkan Abdullah bin Abbas dalam musyawarah itu. Ada beberapa orang komentar, alah Umar bin Khattab kepergian pertama orang yang tadit umur dengan cucur dah yo. Ya kan hana mangan. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab mendengar suara itu. Ke Umar bin Khattab, wahai Abdullah bin Abbas, cipu tepat siat sabuh ayat Al-Quran. Gue baca Umar kata ayatnya. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan Umar di depan orang-orang tua. Sengaja Umar Khattab gayu jawabnya. Begitu Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan Umar bin Khattab tentang sebuah ayat dalam Al-Quran, semua tercengang. Artinya Umar bin Khattab ingin menjelaskan alasan kenapa Abdullah bin Abbas yang masih muda, masih belia, dimasukkan dalam musyawarah orang-orang tua. Perlu. Ya. Makanya tadi dalam pembangunan Masjid Kuba itu pakai anak muda. Kemudian beberapa hari di Masjid Kuba, walaupun tidak selesai ya pembangunan Masjid Kuba waktu itu, ada
riwayat mengatakan Rasulullah hanya 7 hari di Masjid Quba. Ada riwayat mengatakan 14 hari. Ada riwayat bahkan mengatakan 3 bulan. Kemudian Rasulullah masuk ke pusat kota Madinah. Demikian juga saat masuk kota Madinah, yang pertama Rasulullah lakukan juga membangun masjid. Nah, sehingga ini kesimpulan penting ya. Kalau kita lihat dari cara Rasulullah mengawali kemajuan Islam itu dengan masjid, pembangunan masjid. Artinya kalau kita ingin memajukan umat ini ke depan, harus mulai dengan masjid. Bangun masjid dengan baik, makmurkan masjid dengan baik. Harus dari masjid. Dan ingat, cara memakmurkan masjid, sebuah masjid baru dikatakan makmur, ada orang tua dan ada anak muda. Benar anak muda, benar anak mid. Nah, selesai dibangun Masjid Nabawi tuntas dibangun. Bahkan dibangun rumah-rumah Rasulullah juga yang nempel dengan Masjid Nabawi. Bagaimana cara Rasulullah memakmurkan masjid? Nah, ini nanti bisa jadi masukan untuk kita. Ya. Ini bukan saya, ini yang saya sampaikan ini kita langsung real apa yang Rasulullah lakukan. Nanti menyolong pegang, mendekat, menurut long tu. Nyol real yang Rasulullah lakukan ketika di dalam masjid, saat berada dalam masjid dan cara memakmurkan masjid. Cara Rasulullah memakmurkan masjid satu, ramah kepada setiap yang berada di dalam masjid. Nah, itu konsep Rasulullah. Apa dalilnya Rasulullah itu ramah? Buktinya ketika kita lihat banyak hadis-hadis bahwa ternyata Rasulullah itu suka menyapa orang yang ada dalam masjid. Gemungon mandu, ge pakat pegahaba, ge komunikasi. Baik itu orang yang sudah memang penduduk di sini atau yang baru datang, Rasul itu komunikasi. Makanya tadi kita katakan di awal tadi, setiap selesai salat Rasulullah langsung putar arah dari kiblat, arahnya langsung ke jamaah. Kalian tiroro. Diperhatikan semuanya. Dan bukan hanya dilihat, dipanggil, diajak ngomong. Dan itu banyak hadisnya. Mana menang geduk lu semayang, kalian tiroro, kalian sam, kalian. Nampak saat orang anak muda, namanya Abdullah bin Umar, mata ubud, anak Umar bin Khattab, panggil, salam. Pegah habar ya Rasulullah. Kalian Abdullah bin Umar getes, ternyata Abdullah bin Umar banyak sekali menghafal hadis Rasulullah. Mata ubudnya anak Umar bin Khattab. Sehingga Abdullah bin Umar itu masuk dalam salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah. Ya. Duk, pegah haba, galak Rasulullah. Karena melihat potensi Abdullah bin Umar yang luar biasa, di penghujung Rasulullah mengatakan, ni'mal abdu idza shallal lail. Kira-kira menyo bahasa gedayo, kamu sudah mantap, wahai anakku, kamu sudah mantap, hebat kamu. Tapi kamu akan lebih mantap lagi kalau ilmumu yang begitu dalam kamu jaga dengan menjaga salat qiyamul lail, salat malam. Oh, ibu doh semangat anak Amin Abdullah bin Umar ya, mata ubur. Yang pujo langsung Rasulullah, yang sapa langsung Rasulullah. Hana beli, yang daya beli. Yang siapa nak Amin ya, siapa ni karu dah ko. Ha, tak beli, hana jak li tengok. Jadi panggil Rasulullah. Jadi dia merasa enggak asing. Kathiro, gehai Abdullah bin Umar.
Halian di hari-hari yang lain ke kalen dong. Dia biasa Rasulullah titil semua kalen jamaah saudara. Nampak Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah, masih kecil. Panggil lagi. Gecek, tanya yang puhabah, gecek ilmu, gecek pernah hafal Quran. Dia biasa gecek ni umi ke. Ternyata begitu dicek oleh Rasulullah, Abdullah bin Abbas diam-diam telah memahami tafsir Al-Quran luar biasa. Di penutup doa oleh Rasulullah. Apa doanya? Doa yang masyhur. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ini anak luar biasa ya Allah. Faqihhu fid din, jadikan dia ulama. Wa 'allimhu ta'wil, jadikan dia ahli tafsir. Coba kita bayangkan, seandainya kita pengurus masjid, begitu selesai sholat kita lihat ada anak muda mondar-mandir, kita ajak bicara, dia akan sangat merasa senang. Dia merasa tidak asingnya, pasti akan dibalik dalam masjid. Pasti pegah bangun ni nyot mangat atas mayanginan. Dengku imum beredar, BKM beredar. Getanya puah haba. Pulau Mencian ada mahasiswa getanya puah haba kali hebu puhana menyonggalam lebu ke pakat baju hebu. Kamu tak mahu ni. Ya. Dia akan mengajak kawan-kawannya yang lain. Yang kalau boleh bujak masjid semayang ke bibu. Ya. Begitu cara Rasulullah memancing. Dan bukan hanya anak muda. Dan bukan hanya selesai salat. Kejadian sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi kejadian sama Abdullah bin Mas'ud itu selesai salat juga. Leh semayang lagi, semayang. Sebagaimana biasa Masjid Nabawi kan sabi rame ya. Orang ibadah macam-macam dum, yang sembahyang sunat, baca Quran, macam-macam lah. Rasulullah perhatikan tapi orang. Perhatikan. Karena sosok Rasulullah itu bukan sosok yang hanya duduk pengen orang datang, itu bukan sosok Rasulullah. Datang, jemput bola, makanya umat rame. Sedang Rasulullah duduk, tiba-tiba terdengar dari dinding salah satu tiang masjid, ada anak muda sedang baca Al-Quran. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Gedinga ya Rasulullah. Malagak semua. Bangun Rasulullah. Langsung duduk di depan Abdullah bin Mas'ud. Dalam masjid. Rasulullah orang memang pantau mana orang dalam masjid. Tapi kan pantau beli bunuh curiga ke? Pantau untuk mengajak jadi kawan. Bakalan langsung gejar semua. Duduk langsung di depan Abdullah bin Mas'ud. Geduk aju ikut Mas'ud. Gekena aju. Iqra' alayya al-Quran. Abdullah bin Mas'ud karena mentang ubud menang geduk Rasulullah malah. Dia fikirnya pun salah lah. Tapi Rasulullah justru mengatakan, Iqra' alayya al-Quran. Ci baca Quran kelum. Lo yak dengar Quran, lagak dak tu. Ci baca. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa aqra'u 'alaika al-Quran wa 'alaika unzil?" Bagaimana mungkin saya baca Al-Quran kepadamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untukmu? Gimana mungkin? Mungkin. Kata Rasulullah, "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Ana apa baca ju? Ilung hawa tegaga. Kena dengar orang lain yang baca. Karena disuruh oleh Rasulullah, maka dengan penuh malu dan tunduk Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran untuk Rasulullah. Kiban Rasulullah gemengan dengan orang. Maka Mas'ud dalam keadaan menunduk baca Al-Quran. Nah pada ibuh baca ayat, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud mendengar tangisan sesak. Kageklik kamu musuk Rasulullah. Gedinga su baca Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Memang Abdullah bin Mas'ud itu salah satu ulama dan qari daripada sahabat Rasulullah. Menang kageklik Rasulullah gepiuh Abdullah bin Mas'ud. Artinya Rasulullah bukan hanya sekedar basa-basi, betul-betul menikmati karya anak muda. Gedinga, geperhatikan sampai rui mata Rasulullah. Kemudian dalam kesempatan yang lain, lagi hancit, nyok dalam masjid.
Makanya udip Masjid Nabawi, udip Masjid Rasulullah. Karena draw ke sendiri aktif. Geduk kena siat, gedih siat, gekalannya komen becut, aktif. Hana masjid lu semayang kabeh mandum ka sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leh ga selalu tutup pintu berangkat ju putuk pelen mik kabeh urang mandum. Aktif Rasulullah. Karena Rasulullah berfikir bahwa orang-orang datang ke rumah Allah adalah datang sebagai tamu ke rumah Allah. Tamu kita sendiri aja kita layani, apalagi tamu Allah. Demikian juga misalnya kalau ada yang agak berisik, di komen juga oleh Rasulullah. Pokoknya udip. Dalam kesempatan lain Rasulullah tengah geduk. Waktu ke geduk baru getamang. Masjid lega sembahyang Rasulullah, kan geduk. Gedinga ada orang di belakang baca Al-Quran agar raya tu bacut. Kalau ni Rasulullah nya sore tak tua. Sebab na urang lain cik tengah di ibadah. Ada yang sedang solat, sedang zikir. Kalau ikut so lega kelah nampak urang yang gutak raya tarik tu. Kanda sebagai masjid itu. Mungkin menyo kan berarti sengaja ke tarik tu perkarugop kan. Mungkin untuk gelah makhraj, Kalau ada kan orang menyebut tu agak mengkabur metun huruf. Jadi getran baca pram gelah tu. Tujuan ke. Cuma mengganggu cik orang lain. Kalau Rasulullah. Lega kalian nampak. Ke Rasulullah, ya hadza fa inna ghairaka yata'abbad. Hai, stel tu baca. Fa inna ghairaka yata'abbad. Nah orang lain tengah ibadah nak mangan, nak pubut tu baju. Ya. Aktif, intinya aktif. Ada sahabat lain tengah geduk Rasulullah. Nya tengah geduk zikir. Datang seorang sahabat. Slep. Dah pakon pi sahabatnya bang getamang di samping Rasulullah agak semayang. Semayang sampai Rasulullah. Gedang sampai Rasulullah semayang aja 2 rakaat. Ternyata waktu ke semayang, masalah semayang ni. Cepat dah. Gerbang. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Budah semayang 3 detik. Bunuh hanapah semayang. Budah semayang lah. Semayang lah. Mana bengai-bengai kerana Rasulullah memang aktif urang. Kalau lagi tanya jaring dah berkhabar, 3 ke kata berkhabar tak ada go makan. Ya go. Budak semayang lah. Semayang lah gerbak. Salam. Dia salam ke Rasulullah. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Budak semayang lah hana bere budak. Semayang lah. Lega mulang-ulang manteng hana bere. Duduk kepeduk di Rasulullah. Kejelaskan cara semayang. Menyewati ruku' farka' hatta tatma'inna fir ruku'. Menyewati i'tidal fa'tadil hatta tatma'inna fil i'tidal. Menyewati sujud fasjud hatta tatma'inna fis sujud. Ya pernah gak Rasulullah. Gedanyo cara semayang. Benar tumaknina. Rukuk benar tumaknina baik dalam getruk baru rukuk kata benda. Sakit tulang-tulang dalam empah posisi ya. Iktidal benar tumaknina sujud. Orang merasa senang ketika diperhatikan seperti itu. Hanya dayo hai. Ye orang katalah alah bah menai dia bah alah berada. Tak bisa seperti itu. Rasulullah itu diajarkan semuanya. Komunikasi keperno sahabat. Nah orang lain 3 tu kan masalah tumaknina, masalah uke kuto becut. Lega semayang. Kalau Rasulullah. Nak okey. Gayu peglih li Rasulullah. Nyan okey tengah peglih. Ya. Peglih tapi hana gayu ulang semayang. Sehingga dalam fikih lami'anatut talibin ke berah. Ya.
Memang air harus sampai ke seluruh anggota wudu termasuk di bawah kuku. Tapi kalau ada kotoran kuku boleh sampai hansah wudu. Tapi yang kotoran yang dalam kru mam nyoka mencak kru tat hansah wudu hantroi ya. Yang kotor bacul. Aktif. Ada komunikasi. Menyo geduk rame mesti geduk tengah duduk pegang-pegang habat. Kalian ego agak kuning-kuning mecut dah sahabat. Langsung ke pegang habat Rasulullah. Terbuka, orang suka. Malakum la tatawassaku. Nyo sang na pada-pada draw nyo hana tika ego lo mo. Tika ego le menghadap pegang habat. Nyo lagi yo hana para pegang habat. Itu bi pendapat tu. Ja tika ego le mandum. Dia tika ego kaman kawangi hidup pegang habat. Seperti itulah. Makanya orang itu enggak bisa lepas dengan Rasulullah, aktif. Rasulullah itu menciptakan kesan. Bahkan ketika Rasulullah tinggal ke semayang, datang seorang sahabat, gerasa gersu, ge urung mekaran, Rasulullah tinggal ke semayang dalam masjid Nabawi. Terus tidak sahabat, hidup samping Rasulullah, pah dalam Rasulullah. Pada Rasulullah sedang sholat. Gekalan gerasakan na yang teruk du samping Rasulullah tinggal ke semayang gepebagah semayang untuk getanya ngebak orang yang pernah masalah nyamban kehargai orang dalam masjid karena bagi Rasulullah menyokat teruk dalam masjid yang kemulia orang payah pertimang nyobek sampai gedanya yang kena dalam masjid hantroli. Datang perlu semayang magang-magang gedanya pernah masalah, pernah hal. Sahabat yang jelaskan curang. Gepeglah Rasulullah, gebi solusi. Selesai kabare Rasulullah melanjutkan salat berikutnya. Nyamban ukuran gejaga urang dalam masjid. Komunikatif, interaktif. Ya. Sehingga lahirlah sahabat-sahabat seperti Sauban. Siapa itu Sauban? Salah seorang sahabat menyogetameng Masjid Nabawi hana Rasulullah ru imatag. Rasulullah itu memberikan kesan kerinduan kepada para sahabat. Saking Rasulullah aktif dalam masjid, menyo sahabat ru dalam masjid, gekala Rasulullah nyangka puncak kebahagiaan. Nyokatuk dalam masjid, oh nah Rasulullah yang keaman. Tapi begitu tidak ada Rasulullah dalam masjid, roi mata sahabat, nyamban kesan kebangun oleh Rasulullah dalam masjid. Kan dalam hadis itu Sauban kejadiannya. Ketika itu Rasulullah memang tengah hana di Masjid Nabawi tengah luar, nah perjalanan. Ya. Susah dah sahabatnya hana Rasulullah dalam masjid. Menyodai yang berdoa baik nak goyan, mengganggu dah nak goyan. Nanti tepu. Gabu dah. Rasulullah hana. Ketiadaan Rasulullah dalam Masjid Nabawi sedih. Ya. Sauban bak tabote jak masjid. Kalau Rasulullah hana, susah ke? Hoka Rasulullah. Leuro ana Rasulullah. 3 hari tidak ada Rasul di masjid. Begitu Rasulullah balik menantruk Sauban, kekalana Rasulullah dalam masjid roi mata, nyamban rindu leuro. Roi mata kekalan bak menang getama Masjid Nabawi kekalan tehaba kana Rasulullah. Roi mata nyamban rindu ke Rasulullah leuro dalam masjid. Hoka Rasulullah. Kalau Rasul apa Sauban yo kalinga bak gedang ina. Kita yang masya nuk hai apa ya. Wahai Rasulullah. Kalau ro lom prero nana de. Weh lo dak dak. Nyo kade ro lom ka senang dak lo. Kata Sauban, tapi yang membuat aku sedih wahai Rasulullah. Tingkat heuro mentang hana de ro dalam masjid cukup tadi. Mangkepe tingkat untuk menyoron hanali wahai Rasulullah kiban kamu yo. Ya. Apalagi nanti di hari akhirat. Ya. Ketika engkau dikumpulkan bersama para rasul, para nabi yang selevelmu,
Mang kamu kah mungkin tabuh majlis dengan drone, kah merempak ling drone, lagi merempak tip uro hinola masjid. Begitu sedih para sahabat. Kesan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam masjid. Bilal bin Rabah wafat Rasulullah kedeh Syam geplung. Karena Bilal bin Rabah hantam pernah menyogoknya azan hana Rasulullah dalam masjid. Jadi kan hai bayangkan ketika ge azannya ge kalau uyuh hana Rasulullahnya nah hai ge fikir kan. Karena tip-tip ge azan ketika ge ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nya ge kalau uyuh boleh nah Rasulullah. Senang ketika ge azan nah Rasulullah uyuh. Tapi menan wafat Rasulullah tip menyo kalau uyuh kubu deh kali Rasulullah kubu deh hai ge fikir hilal Bilal. Takut rubah ke bagada. Maka Bilal kemudian berangkat. Hai ke pergi. Hai ke tuna. Tinggal di Syam. Kan sampai kemudian Rasulullah Bilal mimpi jumpa Rasulullah. Melumpa Bilal jumpa Rasulullah, gejar Rasulullah lam lumpa Bilal, ya Bilal ma hadzal jafa' lima lam tazurni. Wahai Bilal, kering sekali hatimu, tod hati ron, mata ron hana rindu kelung. Hanan tahu belum. Terkejut Bilal gebodoh. Terperanjat Bilal, gecok barang, unta geplung dari Homs, kota salah satu kota di Syam, di Syria. Balik Madinah. Menan balik Madinah, menan gedang ke kubur Rasulullah, rebah Bilal. Itamang watai semayang. Jak Hasan Husain cucu Rasulullah bubur. Tarik siromat bak jaro, siromat baki Bilal drone azan. Trip tak kana hana azan drone. Hana patuna cucu Rasulullah yang tarik. Akhirnya Bilal bin Rabah azan. Begitu Bilal bin Rabah azan, itu kan Rasulullah sudah tidak ada lagi. Mansaboh Madinah urang geplung yang dari Pasai, dari rumah ragam urina geplung mandum. Klik mandum sambil jalan sambil bertanya, Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali? Bekau dek belum Rasulullah, bekau dek belum Rasulullah. Sebab zaman tip-tip Bilal azan pasti nah Rasulullah dalam masjid. Geplung urang mandum giak kalan Rasulullah kana dalam masjid dah. Begitu kesan yang dibangun oleh Rasulullah dalam memakmurkan masjid. Makanya masjid Rasulullah itu makmur, hanlat, mesak-sak, sampai salah hadang je sah, purina karuh medang bak sah uragam. Ya, itu terjadi itu karena kan zaman ada lampu. Saking semangatnya, satu pintu pertama dibuat Masjid Nabawi itu satu pintu. Payah tamah sama pintu tu. Itanya 5 buah pintu payah tutup buah pintu tengah sabah mata. Ada urang kepala dah pintu. Begitu kondisi Masjid Nabawi. Cara membangun masjid tadi, memakmurkan masjid. Komunikasi. Maka peringatan tahun baru Islam ini mengingatkan kita kembali bahwa membangun umat harus dari masjid sebagaimana cara Rasulullah lakukan. Nah, kemudian untuk membangun masjid, memakmurkan masjid, kita siapapun pengurus masjid itu adalah orang yang harus siap melayani tamu-tamu Allah. Lagi gedanya tak pemulia tip-tip jam metro rumah tanyo. Demikian juga setiap orang yang datang ke rumah Allah harus kita muliakan, kita bahagiakan. Bersenang, berasing, bergalak, berbalik lau. Nyojuk berbetah ke masjid. Itu ya di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada peringatan tahun baru Islam tahun ini, yaitu titik fokusnya kita mulai dari masjid ini. Nyobek dah pegahan tu konsep je jauh-jauh tak konsep pembangunan negara hanam tak dah pintu. Lian hanam ho put dah praktek. Yang mudah dah praktek ile dalam masjid. Jadi hendaklah ya melalui penyampaian seperti ini kita perhatikan kembali kemakmuran masjid dengan cara kita semua harus terbuka, harus ramah, harus cari cara siapapun yang berada di rumah Allah itu harus senang, harus betah. Betah insya Allah akan memancing yang lain juga untuk
ikut datang dan memakmurkan masjid. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Inilah salah satu pelajaran daripada tahun baru Islam. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita amalkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al qulubana quluban salimah. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli wa sallim ya Rabbi ya Rabbi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim Rabbi ya Rabbi ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim Rabbi ya Rabbi ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.